Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab ya, khusus di kelas 8 ya. Baik, tema yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah tentang khabar muqaddam ya, kalian bisa lihat di halaman 26 di buku masing-masing tentang khabar muqaddam. Nah, sebelum kita masuk kepada khabar muqaddam ya, terlebih dahulu kita harus pahami mungkin sudah pernah dipelajari tentang mubtada ya, atau mubtada dan khabar mubtada ya. Baik, Ustaz bacakan ya. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat ya. Misalkan Ustaz kasih contoh, ana tilmir. Ana ini adalah sebagai mubtada. Mubtada ya. Jadi posisinya sebagai mubtada atau kalimat atau isim yang berada pada awal kalimat. Ana tilmidun. Ana sebagai mubtada, kemudian tilmirun ini sebagai khabar mubtada. Ana tilmirun. Ana mubtada ya, yang ada di awal kalimat, isim yang ada di awal kalimat, sedangkan tilmirun sebagai khabar daripada ana tadi. Ya, penjelasan siapa saya, penjelasannya itu disebut dengan khabar ya. Penjelasan itu yang disebut dengan khabar. Baik, sekarang kita masuk di tentang khabar muqaddam ya. Jadi yang namanya mubtada pasti secara otomatis mubtada itu biasanya dia di awal kalimat ya, berada di awal kalimat. Sedangkan khabar itu setelah mubtada. Tetapi bisa saja ya, khabarnya itu berada di awal kalimat. Nah, inilah yang dimaksud dengan khabar muqaddam, khabar yang didahulukan ya. Ya, penjelasan tentang sesuatu itu yang didahulukan di awal. Ya. Contohnya ya. Ya, contohnya di sini ada, bisa dilihat masing-masing bukunya ya. At-tilmiru fil fasl. Fil al-fasl. At-tilmir ini adalah mubtada. Sedangkan fil fasl ini khabar mubtada. Jadi ini masih mubtadanya masih di awal ya. Sedangkan fil fasl ini sebagai penjelas
dia berada di setelah at-tilmizu. Ini masih normal ya. At-tilmizu fil fasl, at-tilmizu ini mubtada ya. Sedangkan fil fasl ini khabar. Nah, jadi at-tilmizu itu dijelaskan dengan al-fasl. Siapa tilmid? Di mana at-tilmid? At-tilmizu fil fasl, di kelas. Nah, kalau disebut dengan khabar muqaddam, nah bisa dibalik ya. Jadi fil fasli, ini kita masuk kepada ini adalah mubtada dan khabar. Sedangkan kalau kita bicara tentang khabar muqaddam, tentu didahulukan khabarnya ya. Khabarnya yang didahulukan, ditaruh di awal. Fil fasli fil fasli tilmir tilmir. Jadi ini sebagai khabar ya. Ini sebagai khabar. Sedangkan tilmir ini sebagai ini khabar muqaddam ya. Khabar atau penjelasan yang didahulukan. Fil fasli tilmirun. Ya, tilmirunnya sebagai mubtada. Ya, mubtada. Gitu aja. Khabar muqaddam ini mudah sekali ya. Tinggal dibalik aja. Fil fasli tadinya at-tilmizu fil fasli. Kalau dia jadi khabar muqaddam, jadi khabarnya didahulukan. Muqaddam itu artinya didahulukan. Fil fasli tilmidun. Di dalam kelas itu ada murid. Murid. Jadi murid di sini adalah tilmidun di sini adalah mubtada. Atau mubtada muakhar ya. Kalimat mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Karena secara normal kalau bilang mubtada itu ya, dia harus ada di awal kalimat. Tetapi bisa juga dibalik. Nah, pada saat-saat tertentu dia bisa jadi mubtadanya diakhirkan ya. Sedangkan khabarnya didahulukan ya, muqaddam, didahulukan khabarnya. Nah, di sini ada perbedaannya. Ketika di mubtada yang tadi yang normalnya di awal, dia menggunakan alif lam ya. At-tilmizu, dia menggunakan alif lam. At-tilmizu ya. Tetapi kalau dia mubtada ada khabar muqaddam, maka yang menjadi mubtada tadi tidak menggunakan alif lam lagi seperti yang biasanya ya, tetapi dia bentuknya adalah nakirah, tilmirun. Nah ini tilmirun, tidak menggunakan alif lam ya, seperti yang mubtada yang normalnya ya. Maka dia akan menjadi nakirah ya, nakirah. Tidak semua khabar bisa dijadikan khabar muqaddam. Khabar yang bisa didahulukan adalah khabar yang berupa syibhul jumlah, terdiri dari adat jar dan isim majrur. Jadi tidak semua khabar itu didahulukan. Ya, tidak semua. Ya. Yang bisa didahulukan apa? Yang bisa didahulukan ini seperti ini, ya. Fi'il ada al-jar wal majrur. Ini al-jar namanya ya. Sedangkan ini al-fasl ini al-majrur.
Nah, kalau ketemu seperti ini, fi adalah harfu jar dan al-fasl ini al-majrur. Maka seperti ini dia bisa di khabar muqaddam. Bisa di khabar muqaddam. Ya. Kalau yang seperti ini, yang tadi saya tulis, ana tilmizun. Nah, ini tidak bisa. Saya mubtada, ana ini mubtada, tilmizun khabar mubtada. Tidak bisa di khabar muqaddam kan dia, ya. Misalkan tilmizu ana. Tilmizu itu nggak bisa, harus dia secara normal seperti ini, ana tilmizu. Kalau tilmizu didahulukan, nah ini keliru, ya. Dalam bahasa Arab ini keliru, dalam apa namanya, grammar bahasa Arab ini tata bahasa ini keliru, ya. Tilmizu ana, nah ini keliru, ya. Jadi khabar muqaddam itu hanya bisa dipakai pada syibhul jumlah seperti ini, ya. Fi'il fasl. Nah, ini namanya syibhul jumlah, ya. Kalau dia mufrad, nah ini mufrad. Ana di sini adalah tilmizu di sini adalah mufrad, ya, khabarnya. Ini mufrad. Nah, ini tidak bisa di khabar muqaddamkan tilmiznya, ya. Baik, di situ ada juga contoh as-sahatu amamal fasl. Amamal fasli sahatun. Nah, sudah berubah. Jadi as-sahatu tadi menggunakan alif lam, ya. As-sahatu saya tulis lagi. As-sahatu, ya, as-sahatu amamal fasl. Ini adalah khabar daripada as-saha. Ini masih normal, ya. As-sahatu amamal fasl. Kalau dia berubah menjadi khabar muqaddam, maka dia menjadi amamal fasl. Amamal fasl sahatun. Nah, ini dia. Dia jadi tidak menggunakan lagi alif dan lam. Jadi ini adalah khabar muqaddam. Dan sedangkan ini adalah mubtada yang diakhirkan. Ini khabar yang didahulukan, muqaddam, ya. Sedangkan ini adalah sebagai mubtada yang diakhirkan. Nah, ini bisa karena ini adalah syibhul jumlah amamal fasl. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Selamat belajar. Kalau ada yang sulit bisa ditanyakan lagi. Baik, demikian penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.